Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam Sapaan Tuhan hari ini, Selasa tanggal 3 November tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, Sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Yesaya pasal yang ke-31 ayat yang ke-6. Demikian firman-Nya. Bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu jangan pernah tinggalkan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tidakkah selaku umat Tuhan kita selalu diumpamakan seperti domba? Domba itu tidak bisa jauh dari sang gembala, karena sedikit saja domba itu jauh dari sang gembala, serigala yang lapar akan segera menerkam dan menghabisi hidup kita tanpa ampun. Domba itu sangat lemah, tidak memiliki senjata yang bisa diandalkan. Coba kita perhatikan seekor domba, saudara-saudara. Begitu lucu, polos, tidak memiliki taring ataupun kuku setajam harimau. Dalam hal berlari pun, domba bukanlah binatang tandingan dari sang serigala. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya kita sebagai domba-dombanya Allah harus selalu dekat dengan gembala, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kekuatan kita sebagai domba-domba Allah hanya didapatkan ketika kita bersatu dengan Kristus. Tidak akan ada satupun dari serigala yang bisa menyantap kita jikalau Kristus bersama dengan kita. Kita akan diberi kekuatan untuk menanggulangi setiap persoalan yang ada, penderitaan dan pergumulan hidup ketika kita tetap bersama dengan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, barangkali kita saat ini sedang berada dalam zona yang aman. Hati-hati, serigala terus mengintai dan siap untuk menghabiskan kita tanpa ampun. Ada banyak celah dalam hidup kita pada saat kita jauh dari Sang Gembala Agung. Dan itu yang membuat setan mudah sekali untuk menghancurkan setiap orang Kristen yang jauh dari Tuhan. Hal ini juga lah saudara-saudara yang terjadi bagi umat Israel. Kenyamanan membuat mereka lalai. Fasilitas yang serba wah dan wow membuat mereka tidak lagi mendengarkan perintah Tuhan. Ego dan arogansi memenuhi hidup mereka dan membuat mereka melupakan Tuhan. Bahkan ada beberapa case di mana tahta dan kedudukan membuat mereka berpikir bahwa mereka setara dengan Tuhan. Oleh sebab itulah firman Tuhan melalui Yesaya berkata, bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Karena memang saudara-saudara, memang Tuhan tidak pernah menginginkan hidup umatnya celaka. Sehingga Yesaya dipanggil untuk menyuarakan suara Tuhan. Jika saat ini kita sedang mengalami pergumulan, tetaplah bersama dengan Tuhan. Sebab hanya dari Dia sajalah kita akan mendapatkan kekuatan dan jalan keluar dari setiap persoalan yang kita alami. Jangan menjadi orang Kristen yang memiliki mental yang ingin diberkati saja. Tetapi ketika masalah datang, kita malah kita jauh dari Tuhan. Jadilah orang-orang Kristen yang militan dalam mengiring Kristus. Mau ada masalah ataupun tidak ada masalah, sekalipun banyak tantangan yang harus kita hadapi, tetaplah bersama dengan Kristus Yesus.
Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan atau jauh dari Tuhan. Ingatlah, baik kita kaya maupun miskin, iblis tetap mengintai kita agar kita tetap terjaga dan berkemenangan. Sapaan ini mengajak kita, jangan pernah jauh dan tinggalkan Yesus. Karena ketika kita meninggalkan Yesus, jauh dari Tuhan, malapetaka akan menjadi bagian kehidupan kita. Tetapi ketika kita bersama dengan Tuhan, berkat Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Kita bahas dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang di tengah-tengah hidup kami melalui media YouTube ini. Bapa, Engkau berkati kebenaran firman-Mu yang mengajak kami untuk selalu hidup di dalam Tuhan, tidak pernah jauh dari Tuhan, karena Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai kami. Izinkan Tuhan setiap pendengar dimanapun berada melalui yang terberkati Bapa, sehingga setiap pribadi beroleh berkat yang luar biasa dari Tuhan. Dan olehnya juga Tuhan, ketika mereka sakit mereka mendapatkan kesembuhan, ketika mereka lemah mereka mendapatkan kekuatan, ketika mereka berhadapan dengan persoalan mereka mendapatkan jalan keluar, karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah kami yang sangat luar biasa, yang mampu mengatasi segala perkara. Pada saat ini juga Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat yang Engkau percayakan kepada hamba-Mu. Engkau berkati Tuhan rumah tangga mereka, Engkau berkati usaha dan pekerjaan mereka. Ketika mereka Tuhan sakit, mari Engkau yang membalut bungkus dengan kasih-Mu. Inang Opu Nisi Maruli, begitu juga Inang Melda, Engkau campur tangan Tuhan dalam setiap usaha sehingga mereka mendapatkan kesembuhan. Itu juga Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk keluargaku, itu Mama Ella, Mama Roma, Mama Kardo, Mama Helga. Mari balut bungkus juga dengan kasih-Mu Tuhan. Oleh kasih-Mu Tuhan akan ada terjadi hal-hal yang luar biasa, akan terjadi mujizat kesembuhan, mujizat berkat. Hanya kepadamu hamba-Mu menyerahkan itu Tuhan, karena Engkaulah Tuhan dan Allah yang mampu mengatasi segala perkara. Itu juga Tuhan saudaraku yang laki-laki, Engkau berkati dimanapun berada. Terkhusus Tuhan adikku Hermanto, berikan kesembuhan Tuhan, berikan iman yang teguh dengan Tuhan. Segala sesuatu pasti bisa kami hadapi. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk keluargaku yang ada di Batam, yang lagi direndung oleh duka, oleh sepeninggalnya Juleta Borusitaka. Engkau berikan penghiburan Tuhan buat keluarga yang ada di Batam dan ada yang di kampung Tuhan, agar kami terhibur, agar kami kuat untuk menghadapi yang terjadi, dan kami tetap percaya bahwa Tuhan adalah Allah kami, Tuhan adalah kehidupan kami. Jangan biarkan Tuhan seorang pun yang tersesat. Itu juga Tuhan, hamba berdoa untuk keluargaku, istriku, anak-anakku Tuhan yang ada di Batam. Kau kiranya selalu bersama dengan mereka, merangkul mereka Bapa dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, sehingga mereka beroleh sukacita dan damai sejahtera, beroleh kesehatan dan hikmat bijaksana. Inilah doa hamba-Mu di pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan pasti mengabulkan, dan yang hamba-Mu inginkan pasti terjadi, karena hamba-Mu berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.